Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, baik mengenai kelas-kelas kaji yang akan kita laksanakan minggu depan dan 3 hari ke depan ini, dan juga harapan saya nanti teman-teman bisa melakukan pertanyaan melalui chat, sehingga nanti bisa langsung dijawab atau angkat tangan di aplikasi itu, diklik raise hand, nanti bisa saya buka mic-nya sehingga bisa langsung komunikasi secara voice. Demikian dari saya, Ari Prabowo, Kaji Indonesia. Saya persilakan kepada Ibu Tika Widyasuti sebagai tim ahli Kaji Indonesia dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk memulai. Baik, terima kasih Pak Ari Prabowo. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang insya Allah bulan penuh keberkahan, terima kasih sekali kepada tim Kaji Indonesia untuk memberi kesempatan kepada saya khususnya untuk sharing gitu ya, dengan topik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari, yaitu bagaimana kita memanage keuangan secara syariah di tengah situasi pandemi seperti saat ini, berbasis need versus wants, ya, berbasis kebutuhan dan keinginan. Bapak Ibu, saya yakin semua yang hadir di sini pasti punya pengalaman atau jam terbang yang cukup tinggi gitu ya dalam keseharian, mungkin memiliki usaha, home industry atau berwirausaha dalam bentuk yang lain, sehingga di sini saya sifatnya hanya Bapak Ibu, ini ada beberapa poin yang hendak saya sharingkan di siang hari ini. Pertama, kita coba menengok sejenak gitu ya situasi pandemi saat ini gitu ya. Kita tengok sejenak bagaimana perkembangannya yang kita juga perlu aware. Kemudian yang kedua, karena di topik tertulis need atau kebutuhan versus want atau keinginan, maka saya juga ingin mencoba untuk membedah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan yang membedakan dengan keinginan. Karena pasti dalam keseharian kita, dalam mengalokasikan pendapatan kita untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, itu tidak menutup kemungkinan yang kita penuhi itu hanyalah sekedar memuaskan keinginan, ya, tidak pada pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mencoba sharing bagaimana kita bisa membedakan itu secara jelas. Karena pada dasarnya hal-hal seperti ini sifatnya tidak abstrak. Contoh ya Bapak Ibu, misalnya kita menyebut saya ingin membeli mobil gitu. Bagi si A mobil itu dianggap mewah, bagi si B mobil itu dianggap tidak mewah. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi ya, karena sehari-hari saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di dalam ilmu ekonomi sesuatu itu harus jelas, harus bisa dibedakan satu sama lain. Jadi tidak bisa menimbulkan interpretasi. Kalau masih menimbulkan multi interpretasi, itu berarti ukuran-ukuran yang dipakai itu belum jelas. Nah, untuk konsep need want itu ukuran-ukuran yang dipakai jelas. Sama seperti tadi konsep mewah gitu ya, atau luxury goods gitu. Itu parameter yang digunakan juga jelas, sehingga tidak mungkin antar satu orang dengan orang lain itu memiliki interpretasi yang berbeda gitu. Ini slide. Halo. Iya Pak, untuk terkait slide-nya. Bisa langsung di screen share ini, screen saya lagi error ini. Oh lah iya, itu sebentar. Saya juga ini ada masalah. Ya. Ntar sambil saya coba terus. Sambil menunggu ya Pak ya untuk PPT-nya. Ya.
Jadi kita overview dulu lah terkait di PPT itu sudah saya coba update gitu ya fenomena COVID saat ini dan memang trennya semakin meningkat, tidak menurun. Terutama kita fokus pada death case-nya atau kasus yang meninggal itu sudah hampir 300.000 untuk di level dunia. Dan kalau di Malaysia itu trennya sebenarnya sudah menurun dari case-nya yang 3 digit kemudian menjadi 2 digit gitu. Nah, kalau di Indonesia ini yang belum, mungkin karena ya kita tahu, kita lihat di pemberitaan memang PSBB belum dipatuhi secara lebih disiplin gitu ya pada seluruh elemen masyarakat. Beda sekali kalau di Malaysia itu sudah sangat strict, kalau di sana istilahnya adalah MCO ya, MCO itu sama seperti PSBB, sehingga dalam waktu 2 minggu itu yang tren kenaikannya 3 digit, kemudian berubah menjadi 2 digit. Nah, hampir sama kemudian itu tadi tren data global ya, yang hampir 300.000 itu kasus meninggal. Kemudian untuk yang di Indonesia kita tahu sendiri hampir 1.000 ya. Di Jawa Timur itu 150 lebih tuh dan seterusnya. Ya, dan ini saya juga menyajikan sebenarnya di slide untuk sebaran kota dan atau kabupaten gitu ya, karena kita ada di Surabaya sehingga kita perlu komparasikan nih bagaimana profil di Surabaya dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dari sekian eh, potret ya apa yang terjadi, memang kita tidak boleh cuek gitu ya, kita tidak boleh tutup mata karena hal ini dirasakan oleh semua. Jadi bedanya musibah ini dengan musibah-musibah yang lain, kalau misalnya beberapa waktu sebelumnya mungkin musibah itu hanya terjadi di Lombok atau hanya terjadi di Palu. Nah, ini karena wabah ini hampir ke seluruh titik, ke seluruh wilayah, maka dari diri kita pribadi harus segera preventif, harus segera memitigasi kira-kira nanti ke depan risikonya seperti apa. Termasuk apa yang akan kita bahas siang hari ini itu termasuk juga bagian atau salah satu cara untuk memitigasi risiko, untuk bisa mengoptimalkan seluruh resources atau sumber daya yang kita miliki, kan begitu. Nah, nanti konkretnya seperti apa, nah itu yang bisa kita kembangkan di ini ya, di sesi diskusi. Sebelum kita mengerucut ke inti dari versus one, berangkat dari potret pandemi itu tadi yang saya sampaikan, maka kita bicara impact dulu nih, kita bicara saya yakin ini mayoritas pelaku UMKM gitu ya, bahwa ada 1,35 juta pegawai yang harus ya, tidak ada pilihan lain untuk dirumahkan, dan ada ratusan ribu karyawan yang menjadi korban PHK. Sehingga akhirnya eh, kondisi seperti ini, kalau saya sering sampaikan di berbagai forum, bahwa mungkin sebelum COVID kita selalu ada di zona nyaman. Nah, dengan adanya COVID itu memaksa kita untuk harus segera keluar dari zona nyaman itu ke zona yang seperti apa? Biasa kita sebut dengan learning zone. Ya, zona di mana kita harus belajar, belajar untuk beradaptasi dengan cara yang baru, ya, mencari nafkah mungkin dengan strategi yang baru dan seterusnya. Dan nantinya endingnya kita bergeser lagi yang disebut dengan growth zone atau zona tumbuh. Jadi mulai dari comfort zone, kemudian bergeser ke learning zone, dan bergeser lagi ke growth zone. Nah, dengan COVID ini sebenarnya efek positif Hilang Bu suaranya. Memang nggak ada layarnya gitu kan, misalnya termasuk misalnya
impor itu yang turun signifikan. Kemudian di beberapa sektor gitu ya, termasuk di penerbangan, itu angka loss income-nya ya, loss income atau kehilangan pendapatan itu bisa mencapai 200 miliar lebih atau angka persisnya adalah 207 miliar. Itu baru satu sektor gitu ya, sektor transportasi di mana transportasi itu secara spesifik adalah layanan udara atau penerbangan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penurunan okupansi ya, kalau di sektor pariwisata maka yang paling rentan terdampak adalah hotel. Kita tahu bahwa seperti JW Marriott gitu ya, salah satunya karena kebetulan ada teman yang bekerja di sana, cerita tidak sampai 10% gitu ya, okupansinya atau jumlah kamar yang terisi atau terpakai gitu. Dan yang lain-lain, apalagi di tengah Ramadan ini, ya seperti biasanya kalau Ramadan-Ramadan sebelumnya itu pasti inflasi itu akan sedikit terkoreksi tuh. Nah, dengan adanya pandemi ini kan berarti koreksinya semakin ini ya, semakin signifikan. Tadi malam tuh saya juga diskusi di kelas bersama Pak Sigit, itu kita banyak bicara bahwa saat ini baik negara atau dan lembaga filantropi dan seluruh stakeholder ini bebannya jadi ganda. Karena apa? Karena demand-nya tetap, bisa saja supply-nya terbatas. Atau supply-nya tetap tinggi, tapi demand-nya atau permintaannya itu berkurang drastis. Jadi terjadi gap gitu ya antara supply dan demand. Nah ini yang perlu diintervensi oleh negara, perlu diintervensi oleh uh, lembaga filantropi dan tentu masyarakat khususnya. Nah, di slide saya ini selanjutnya, semoga segera bisa tampil ini slide-nya. Maka kita tahu ada banyak sekali, itu kan tadi kita bicara dampak ya. Setelah bicara dampak, kita bicara upaya untuk memitigasi. Nah, upaya untuk memitigasi itu saya rasa sudah banyak sekali, cuman kita perlu lihat apakah hal-hal tersebut itu sudah tersinergi dengan baik. Sinerginya ini harus berjenjang gitu ya. Jadi kalau di istilahnya lembaga zakat atau lembaga filantropi, kolaborasinya adalah kolaborasi berjenjang. Apa saja? Salah yang pertama adalah tentang sosialisasi. Itu terus-menerus, baik secara online maupun offline, tentang preventif terhadap COVID. Itu sudah dari awal ya, sudah hampir 3 bulan yang lalu itu disosialisasikan. Kemudian yang kedua menambah okupansi rumah sakit. Gitu. Terus kemudian menjaga untuk di beberapa titik. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di negara kita ini ada 135 ya pintu gerbang baik di darat, baik di laut, mau orang ya per hari dan kemudian juga ada tim reaksi cepat gitu ya istilahnya. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu sebagai pengantar di awal. Jadi karena ini judulnya ada kata kunci pandemi, jadi kita lihat pro urgensi atau apa sih pentingnya dari topik yang akan kita bahas, yaitu manajemen atau pengaturan keuangan secara syariah. Karena kita tahu bahwa selain kesehatan tentunya, maka hal utama yang menjadi atau main impact ya, atau impact utama dari adanya pandemi ini, itu pasti adalah uh, dari sisi keuangan gitu ya, dari sisi finansial itu pasti ya.
dari sisi finansial itu bisa dialami oleh personal, bisa dialami oleh kelompok usaha atau pebisnis, dan juga industri. Jadi 3 elemen ini yang harus punya strategi baru gitu ya, atau kalau dalam bahasa yang di banyak webinar itu adalah harus masuk pada era normalisasi baru gitu. Nah, kita berangkat dari nanti kita bisa diskusikan apa sih pentingnya ya kita memanage ya personal income atau keuangan atau pendapatan kita gitu ya atau kelompok usaha. Karena bahwasanya di dalam Islam itu semua ada rule-nya. Nah, kondisi pandemi itu bisa saja menghantarkan seseorang bisa semakin syariah atau bisa semakin keluar dari syariah. Oleh karena itu, nanti di sini saya juga akan sharing beberapa prinsip syariah ya dalam mengatur bisa keuangan rumah tangga, bisa kelompok usaha dan sebagainya. Prinsip syariahnya seperti apa sih yang harus kita patuhi dulu gitu ya. Dan ini sebuah keharusan bukan sebuah pilihan. Nah, kemudian juga apa pentingnya kita merencanakan dan mengatur ini semua, ya karena efek pandemi ini yang belum bisa terestimasi atau belum bisa terprediksi. Jadi kalau kita biasa misalnya beli barang itu barang yang biasa kemudian ada yang premium, maka strategi yang kita miliki ini harus strategi premium yang itu unusual gitu ya, dan itu unordinary. Dan itu bukan strategi yang biasanya kita kenal. Itulah gunanya webinar, itulah gunanya pendampingan, pelatihan seperti ini, itu supaya kita benar-benar tahu betul gitu strategi yang paling relevan dengan kondisi saat ini. Nah, itu urgensi yang kedua gitu ya. Dan urgensi yang ketiga, saya rasa ini normatif saja, tapi dengan kita berdiskusi di forum ini itu kan bisa saling menguatkan ya, saling memotivasi satu sama lain bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah ya, even itu penghasilan kita hanya kecil atau bahkan apalagi kalau dalam kondisi ekstrim nyaris tidak berpenghasilan ataupun penghasilan kita masih besar ya atau masih tidak ada ini ya tidak terlalu terpengaruh atau tidak terlalu berimbas, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, di sini saya di awal-awal mengajak untuk kita semua brainstorming dulu semua, dan tentu yang berdasar prinsip syariah, dan tentu juga kembali pada yang namanya aktivitas ekonomi itu Bapak Ibu ya, ini kembali kebutuhan yang dimaksud itu tidak semuanya dipahami dengan baik. Bahkan seringkali sudah menjurus pada yang namanya keinginan. Oh. Nah, Bapak Ibu, ini slide-nya juga belum tayang ya. Kita langsung saja, semoga bisa segera tayang. Bisa dilihat WA-nya Bu sebentar. Oh gitu, ya. Benar, Pak. Oh, ngaten. Saya kirim WA aja, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya Ya, Bu, mohon nggak maaf apa-apa. ini. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Bismillah Nggak ya. apa-apa. Enggak apa-apa, ini kan masih brainstorming dulu. Nanti kalau Ya, slide-nya sudah tayang, kita bisa coba kembali lagi, kita runut lagi begitu. ya. Ya, sampun ini, Pak. Oke, Mas. Ya, Silakan Bu. J. Jadi ya, baik, matur nuwun Pak Ari Prabowo dibantu untuk menayangkan PPT atau slide-nya.
Jadi tadi dari awal saya sudah sharing ya terkait dengan situasi pandemi, kemudian juga apa sih pentingnya perencanaan dan pengaturan atau manajemen keuangan secara syariah yang berbasis need versus want. Jadi kita harus tahu urgensinya dulu, karena kalau kita bicara apa yang kita ketahui sebagai sebuah knowledge atau sebuah ilmu pengetahuan, kalau kita tidak tahu filosofinya, apa pentingnya, maka nanti dalam implementasinya itu biasanya nanti kurang maksimal. Nah, di judul itu kan ada manajemen keuangan secara syariah. Bapak Ibu mungkin yang perlu kita tahu sedikit ya, jadi yang namanya manajemen itu secara umum ada 4 aktivitas ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi perlu yang namanya perencanaan itu di awal, itu sebuah keharusan. Kemudian organizing itu bagaimana kita mengorganize seluruh resources yang ada, gitu ya. Dan kemudian diaktualisasikan sesuai dengan konteks usaha, sesuai dengan konteks aktivitas ekonomi masing-masing. Dan yang paling penting adalah controlling ya, atau pengendalian dengan cara monitoring, dengan cara evaluasi, begitu. Kemudian kalau kita lihat kembali apa sih tujuannya gitu ya dari sisi financial management. Tujuannya adalah agar dengan resources yang ada kita bisa meng-create nilai tambah atau kita bisa meng-create value added yang besar dari resources yang kita kelola gitu ya. Itu jadi salah satu kuncinya bahwa eh, kalau dalam sebuah kurva gitu ya, kurva itu ada budget constraint ya, ada kurva budget constraint, lalu utilitas atau kepuasan itu ada diukur dari satu kurva yang namanya indifferent curve. Nah, tugas seorang ekonom atau pelaku ekonomi, titik optimalnya itu ada di mana? Titik optimalnya adalah ketika indifferent curve atau kurva indifferent itu bertemu dengan budget constraint-nya. Nah, berarti seluruh pengalokasian barang dan jasa yang dipenuhi itu harus didukung dengan daya beli atau dengan ketersediaan anggaran. Nah, sekarang kita lanjut menyinggung pada yang tadi saya garis bawahi. Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu prinsip syariahnya itu seperti apa. Ya, saya yakin pasti punya bidang usaha yang macam-macam, ya kelompok usaha yang mungkin fokusnya bisa macam-macam. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami ya bersama bahwa prinsip syariah yang harus diketahui itu apa saja, bukan hanya sekedar yang kita produksi itu halal, tidak hanya sekedar gitu, atau tidak sekedar apa yang kita buat ya, apa yang kita jual itu toyib, tidak. Jadi tidak hanya halal dan toyib, tapi ada banyak sekali kaidah, ada banyak sekali prinsip yang harus kita taati ya bersama ya. Nah, yang pertama adalah tadi ya, selain halal haramnya, itu kita harus tahu ya memilah-milah mana yang halal dan haram. Insya Allah segala sesuatu yang halal itu pasti toyib ya, insya Allah ya. Ya, yang toyib insya Allah ya. Jadi, tapi memang kalau guyonannya dengan teman-teman yang halal itu juga belum tentu toyib gitu. Misalnya kambing, kambing itu halal, tapi ya belum tentu toyib kalau kita makan kambingnya kebanyakan. Yang toyib juga belum tentu halal. Kemudian yang kedua adalah terbebas dari yang namanya riba. Ya, jadi yang pertama tadi halal haramnya, yang kedua adalah terbebas dari riba. Nah, pasti Bapak Ibu sudah paham lah, riba itu secara umum seperti apa. Riba itu pada dasarnya adalah mengambil tambahan manfaat atau tambahan keuntungan tanpa mau bersedia mengambil tambahan resiko. Nah, ini yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Bahkan kalau kita tetap melakukannya, itu sama halnya dengan berzina dengan ibu sendiri, itu dosanya ya. Jadi sekali lagi mengambil tambahan manfaat tanpa ada tambahan resiko dan itu sudah diperjanjikan di awal.
Jadi saya pinjam 1 juta, maka di awal diperjanjikan saya wajib mengembalikan 1,1. Nah, 100 ribunya itu sudah jelas riba. Jadi apapun kondisi peminjam, ya, apakah peminjam itu dalam kondisi baik, apakah peminjam dalam kondisi tidak baik, maka saya tetap harus mengembalikan tambahan manfaat yang diperjanjikan di awal. Nah, itu yang jelas-jelas bentuk dari riba. Oleh karena itu, kalau dalam konteks transaksi di perbankan, ya kita tahu bunga itu sendiri ya, atau interest rate. Kemudian yang ketiga adalah horor. Ya, horor itu secara bahasa atau secara terminologi itu artinya adalah uncertainty. Uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini yang mengalami siapa? Ini yang berbeda dengan poin selanjutnya. Yang keempat itu tadlis. Tadlis itu artinya adalah penipuan atau menipu. Nah, ini biasanya sering beda tipis gitu ya, belum dipahami secara clear gitu. Apa bedanya horor dan tadlis. Jadi sekali lagi, horor itu adalah uncertainty atau ketidakpastian, tapi kalau tadlis itu penipuan. Nah, contoh misalnya ada penjual, ada pembeli. Kalau penjual dan pembeli ini sama-sama tidak bisa memastikan, misalnya tidak bisa memastikan kapan barang itu akan datang, ya, atau tidak bisa memastikan kapan barang itu bisa diserah terimakan, itu berarti goror. Karena baik penjual maupun pembeli itu sama-sama tidak bisa memastikan. Tapi kalau tadlis itu berarti ada asimetri informasi, di mana satu pihak itu memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih tinggi daripada pihak yang lain. Contoh penjual. Penjual tahu betul bahwa apa yang dijual itu spesifikasinya tidak sebagus yang dipajang gitu ya. Misalnya jual HP, lalu dipajang bahwa HP ini punya kemampuan ini, spesifikasinya seperti ini gitu. Nah, tapi penjual tahu persis bahwa apa yang dia jual itu tidak seperti yang ditunjukkan gitu di awal atau yang disebutkan di awal. Nah, itu yang namanya tadlis. Nah, ini kalau kita bicara lebih detail itu macam-macam. Jadi yang namanya tagrir itu bisa tagrir atas harga, tagrir atas barang, ya, tagrir atas jumlah atau kuantitas. Kalau yang barang tadi lebih ke kualitas, dan yang keempat adalah tagrir atas waktu. Nah, begitu pula tadlis. Tadlis itu juga dibedakan menjadi 4. Tadlis atas harga, tadlis atas eh, kualitas barangnya, pastinya ya. Kemudian yang ketiga, tadlis atas quantity of output ya, quantity of goods atau jumlah barang. Dan yang terakhir adalah tagrir atas waktu penyerahan. Gitu. Jadi 4 hal ini saya beri contoh singkat-singkat saja ya. Misalnya eh, tagrir maaf yang tadlis saja mungkin yang terakhir ini tadi tadlis atas harga gitu. Misalnya saya menjual tadi kembali lagi ke HP gitu. HP itu harga pasarnya adalah 10 juta misalnya. Tapi dengan spesifikasi yang saya tahu betul itu spesifikasi di bawah standar pasar, tapi saya jual dengan harga pasar. Nah, itu berarti penipuan atas harga. Harusnya harganya nggak 10 juta dong, harusnya ya di bawah itu karena spesifikasinya di bawah standar pasar. Terus misalnya tadlis atas waktu. Tuh. Uh, penjual sudah jelas, dia sudah tahu bahwa yang namanya barang yang dijual itu masih dicari gitu ya, atau masih apa ya, mungkin dicarikan atau masih belum jelas keberadaannya, tapi dia sudah menjanjikan akan bisa saya serah terimakan di tanggal sekian, di waktu sekian. Nah, itu kan sering terjadi ya, terkadang seperti itu. Terus misalnya kuantitas. Kuantitas itu misalnya yang sering banget ini ya, sekarang ini kita contoh kalau ada usaha catering gitu ya, menerima pesanan nasi kotak gitu, itu contoh paling gampang aja.
jumlahnya nggak sedikit, misalnya 1.000 nasi kotak gitu. Nah, bagi pembeli dia tidak akan bisa menghitung satu per satu jumlah barang yang dibeli karena saking banyaknya 1.000 itu. Tapi penjual sudah tahu bahwa yang dikirim itu sebenarnya nggak sampai 1.000, misalnya 998 gitu. Nah, ini jelas ada penipuan atau tadlis. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi tadi yang pertama ya Bapak Ibu halal haramnya, kemudian yang kedua adalah riba, yang ketiga adalah horor, yang keempat adalah tadlis, ya. Yang kelima adalah maisir. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ya, maisir ini sering sekali terjadi. Langsung saja mungkin Pak ke prinsip syariah mungkin ya, di slide Ya, prinsip ya. syariah. J. Maisir ini nama lain dari spekulasi. Nah, itu makanya kalau dalam banyak aktivitas ekonomi yang itu sudah diniatkan bahwa ini adalah untuk mencari keuntungan di tengah aktivitas yang spekulasi, itu masuk kategori maisir dan itu haram, ya, dilarang. Kemudian riswah. Nah, riswah ini ya suap menyuap gitu ya. Ini kadang beda tipis kita memberikan. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi setelah maisir, kemudian riswah ini suap, terkadang pemberian itu ketika memang diniatkan atau punya motif untuk menyuap, berarti kan menyuap itu tandanya adalah ada kepentingan tertentu gitu ya, ada self interest atau kepentingan pribadi atau kepentingan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan riswah. Misalnya saya ingin barang saya ini diterima di komunitas X gitu. Maka siapa nih kepala komunitasnya? Saya akan dekati dia, kemudian saya akan memberikan sesuatu, saya akan memberikan iming-iming tertentu. Nah, walaupun niatnya baik gitu, tapi ketika ada motif dan ada tujuan tertentu, ya, atau ada kepentingan tertentu, maka di dalam Islam itu dikategorikan riswah. Ya. Tajlis tadi sudah ya, jadi tadi mulai haram halalnya, lalu riba, kemudian goror, maisir, riswah, tajlis. Tadi semoga Bapak Ibu sudah memahami tajlis. Lalu yang jelas kemudian selanjutnya ini maksiat. Maksiat itu berarti kita melakukan sesuatu itu yang dengan sengaja melanggar syariah. Dengan sengaja yang jelas itu dilarang tapi dilakukan. Tuh. Dan yang terakhir itu adalah zolim. Sebenarnya zolim ini relevan dengan prinsip-prinsip yang lain. Seperti prinsip riba itu sebenarnya sudah masuk dalam konteks zolim. Prinsip tadlis itu juga masuk dalam konteks zalim. Yang artinya adalah bahwa setiap orang itu sudah dengan sengaja membuat orang lain atau pihak lain itu tersubordinat ya dari dirinya. Jadi seperti posisi penjual dan pembeli itu tidak boleh salah satunya juga merasa tersubordinat. Jadi Bapak Ibu sebenarnya keseluruh prinsip ini itu suatu yang bukan hal baru. Ini sudah jelas diatur di dalam Quran dan hadis. Cuman dalam tataran implementasinya ini yang masih banyak yang belum bisa kembali ke jalan yang seharusnya atau kembali ke prinsip syariah karena ketidaktahuan. Ini yang paling mudah ini ya, yang sering ditanyakan ke saya pribadi, itu jual beli yang sifatnya online. Ya, jual beli online, nanti kita bisa diskusi, atau dropship gitu ya. Nah, ini perlu dibedah, perlu dibedah bagaimana kesesuaiannya dengan sisi syariah atau dengan prinsip syariah. Yang paling sering terjadi, ini mumpung kita masih diskusi di area prinsip ya, yang sering terjadi itu adalah penjual tidak tahu persis barang yang diperjualbelikan, tapi sudah langsung ditransaksikan dengan pembeli itu, dan sudah langsung terjadi kesepakatan. Itu yang sebenarnya tidak dibenarkan di dalam syariah. Jadi yang namanya penjual itu harus sangat tahu barangnya ini bagaimana keadaannya, seperti apa, kualitasnya, dan seterusnya.
Dan bahkan sebagian ulama itu mengatakan harus dimiliki dulu. Jadi kepemilikan itu ada di penjual, ya, baru kemudian diserah terimakan kepada pembeli. Nah, ini yang akhirnya sering sekali dilanggar atau sering sekali tidak sesuai, ya karena maraknya jual beli online. Ya, dan saya sering juga di lapangan karena saya juga termasuk sering gitu membeli barang secara online. Jadi contohnya misalnya gini, penjualnya itu ada di penjualnya ada di Jakarta, gitu ya. Penjualnya ada di Jakarta. Maksudnya barang, ya posisi barang itu ada di Jakarta. Ini contoh sederhana aja. Posisi barang itu ada di Jakarta. Lalu penjual, ya, atau agen gitu ya, yang atau reseller itu posisinya ada di Surabaya. Nah, pembelinya itu ada di mana? Bisa saja pembelinya itu ada di Jakarta juga, atau yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, misalnya di Bandung gitu ya, atau di Bogor gitu. Nah, bagi si reseller ini yang posisinya justru di Surabaya, ya nggak mau ambil pusing, ini mumpung barangnya ada di Jakarta, ya sudah saya kirimkan langsung aja barang itu ke Bandung, atau barang itu di Jakarta, tanpa harus diterima reseller terlebih dahulu. Nah, berarti kan memunculkan banyak resiko ya. Resikonya adalah pembeli itu bisa saja menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta di awal. Itu pasti ada resiko seperti itu. Ya, yang paling sering misalnya beli tas gitu, beli tas online, barangnya itu diproduksi di Jakarta, kemudian dibawa ke Bandung itu dia pesennya warna merah gitu. Padahal merah itu gradasinya banyak dan kadang di apa ya, ketika dicek gitu stoknya nggak ada, itu bisa saja tanpa konfirmasi atau dianggap reseller sudah komunikasi gitu, digantilah dengan stok lain. Nah, padahal kemudian setelah diterima, itu tidak sesuai dengan yang diminta atau yang dibutuhkan. Nah, itu sih beberapa kasus yang terus berkembang gitu ya seiring sejalan bahwa akhirnya banyak sekali case-case yang perlu dicermati lagi nih kesesuaian syariahnya seperti apa. Karena ini penting ya Bapak Ibu ketika kita di awal eh, sudah dengan sengaja ya tidak mendasarkan aktivitas kita sesuai syariah, maka ya kita tahu jual beli itu tidak akan menjadi berkah. Yang namanya berkah itu apa sih ya? Sebenarnya kalau saya pribadi itu memaknai bahwa yang namanya berkah itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu membawa kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya berkah. Kalau sesuatu yang kita kerjakan itu akhirnya membawa kita semakin jauh dari Allah, berarti ya ya itu adalah ciri-ciri aktivitas yang tidak berkah. Contoh misalnya saya hendak ngajar gitu, kesusu-susu, keburu-buru mau ngajar sampai akhirnya mengabaikan sholat yang itu wajib ya, fardu ain, kemudian sampai waktu mengajar selesai juga belum atau mengakhirkan sholat, tidak mengawalkan sholat. Tuh. Pekerjaannya positif, aktivitasnya dihalalkan gitu ya, dibenarkan. Tapi bisa saja sesuatu yang halal itu kemudian tidak membawa berkah karena sampai menggampangkan gitu ya atau memudahkan aktivitas syar'i yang lain gitu. Mungkin next slide. Kalau misalnya ada yang tidak ditanyakan, monggo bisa langsung atau nanti menunggu sampai selesai. Nah, ketika kita sudah memahami secara utuh prinsip-prinsip syariah yang harus ada gitu ya, yang tidak boleh ditinggalkan karena ini bukan pilihan, tapi ini sesuatu yang given yang harus kita terima, maka dalam pengalokasian pendapatan untuk membeli barang atau jasa, atau pengalokasian pendapatan untuk kemudian dialirkan kembali ke sebuah usaha gitu ya atau bisnis, maka jangan lupa hal yang paling mendasar, kita harus benar-benar tahu apa sih yang masuk pada ranahnya kebutuhan dan apa yang masuk pada ranahnya keinginan.
tidak di situasi pandemi saja, need and want itu harus diperhatikan. Apalagi di situasi pandemi, sudah nggak ada pilihan lain yang want, ya pasti need ini yang menjadi fokus utama kita, ya. Karena keadaan juga semakin sulit. Nah, ini pun juga kalau sebelum kita bicara yang syariah, ya, karena sebenarnya need versus want itu kalau kita tidak belajar ekonomi syariah, ya kita tidak akan tahu detail. Karena kalau dalam konvensional, tidak ada batas yang jelas, mana need, mana want. Selama secara rasio itu bisa dipenuhi, ya, intinya kalau secara rasio itu berarti didukung dengan daya beli, maka sebenarnya sah-sah aja para pelaku ekonomi untuk memiliki barang tersebut. Nah, kalau dalam Islam nggak bisa seperti itu. Walaupun saya punya uang 100 juta, ya, saya bisa membeli apa saja yang saya butuhkan atau saya penginkan gitu. Nah, Islam punya guidance-nya nih. Tapi kalau dalam konvensional nggak ada guidance-nya karena itu value free atau tidak bernilai gitu ya, atau bebas nilai. Nah, kalau dalam ekonomi konvensional segala sesuatu yang bebas nilai itu uh, bisa dipenuhi selama itu logik atau selama itu bisa memenuhi rasio ekonominya. Nah, tapi sebenarnya kalau di dalam bukunya Philip Kotler ya, bagi Bapak Ibu yang sering atau yang background-nya di marketing ini pasti sangat tahu lah Philip Kotler ini. Sejak di bukunya tahun 2002 itu sudah disebutkan bahwa dua konsep dasar yang melandasi marketing atau pemasaran itu adalah kebutuhan dan keinginan. Ini dasar dari marketing. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya punya usaha di rumah, tapi tidak diproduksi, hanya kemudian sebagai reseller atau dijual saja, maka aktivitas menjual diniatkan ini untuk memenuhi kebutuhan pembeli atau sekedar memenuhi keinginan pembeli. Nah, ini sebagai seorang muslim harus bisa bisa membantu gitu ya, mengarahkan pembeli itu agar sesuai pada koridornya. Nah, itu pun sebenarnya sudah diakui di dalam Philip Kotler. Nah, kalau di bukunya Philip Kotler, manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu sangat terbatas. Tapi dalam Islam itu sebenarnya terbalik ya, terbalik. Jadi ketersediaan sumber daya itu yang seharusnya itu bisa ya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, tapi justru kebutuhan yang terbatas. Ya kita tahu kalau dalam teori ekonomi itu ada yang namanya the law of diminishing return. The law of diminishing return itu seperti apa? Tambahan yang semakin berkurang itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita misalnya ada ini nggak apa-apa ya, puasa-puasa kita sebut misalnya satu mangkok soto, maka bagi konsumen itu sangat puas dengan mangkok yang pertama, tapi kemudian kalau dia membeli lagi mangkok yang kedua, pasti utility atau kepuasannya beda dengan mangkok yang pertama. Kalau dia beli lagi mangkok yang ketiga, pasti utility atau kepuasannya akan jauh lebih menurun atau jauh berbeda dibandingkan yang kedua. Nah, jadi semakin bertambah ya tambahan barang yang dikonsumsi atau dipenuhi, pasti ada tambahan utility atau tambahan kepuasan yang semakin berkurang. Itu yang dimaksud the law of diminishing return. Nah, berarti sebenarnya secara logik kita bisa menyimpulkan justru yang kebutuhan itulah yang terbatas. Nggak mungkin manusia itu secara naluriahnya dibekali dengan kebutuhan yang tidak terbatas, itu nggak mungkin. Makanya sebenarnya ini yang membantah apa yang sudah menjadi doktrin ya, doktrin yang selalu ada gitu ya, doktrin yang umum bahwa kebutuhan itu tidak terbatas, resources-nya yang terbatas. Nah itu sebenarnya terbalik. Justru resources-nya itu yang Allah sudah siapkan. Segala macam isi di bumi ini, di langit dan di bumi ini, itu untuk hambanya yang diciptakan gitu ya, untuk hamba Allah. Sudah Allah siapkan. Tinggal bagaimana si PR kita itu mengelolanya, memanage atau mengaturnya, dan memanfaatkannya. Itu PR-nya.
Makanya kalau dalam ekonomi itu banyak ekonom modern yang menyebutkan namanya miskin itu nggak ada ceritanya miskin, kecuali kalau miskin struktural. Jadi miskin yang memang itu didesain dari manusia itu sendiri. Nah, mungkin next slide. Ya, ya, next Bapak. Jadi ini kalau tadi kita mengutip pada Philip Kotler, kemudian kalau di dalam ekonomi syariah ya, di dalam teori ekonomi syariah, jadi biasanya kalau di bukunya Kodri ini, di bukunya Chaudhry, itu kata-kata keinginan itu pasti bergandengan dengan memuaskan keinginan. Tapi kalau kebutuhan itu bergandengan secara terminologi ya, terminologi kata itu bergandengan dengan pemenuhan. Jadi pemenuhan kebutuhan versus memuaskan keinginan. Ini saya rasa next saja. Saya langsung masuk ke poin pentingnya supaya nanti bisa lebih banyak diskusi. Ini sudah, next aja Bapak. Nah, sekarang poinnya itu ada di sini. Karena seringkali di berbagai forum atau di kelas gitu juga saya sering menyampaikan, ayo kita sama-sama membedakan kebutuhan dan keinginan atau need versus want. Tapi kalau saya tanya, apa sih contoh-contohnya kebutuhan, apa sih contoh-contohnya keinginan, itu akhirnya menjadi bias lagi gitu. Akhirnya menjadi tidak kembali lagi ke konsep yang seharusnya. Berarti kan tandanya kan belum dipahami secara baik. Nah, ini saya ada tabel seperti ini. Saya munculkan tabel seperti ini itu untuk memudahkan Bapak Ibu dan teman-teman ya untuk menjadi guidance aja, menjadi guidance kita untuk bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Hanya 4 hal saja, jadi nggak banyak-banyak ya, hanya 4 kriteria saja. Yang pertama adalah sumber. Jadi kalau sumber itu segala sesuatu yang butuh itu pasti sumbernya itu fitrah. Ya, itu pasti sumbernya fitrah. Nah, fitrah ini apa ya? Kita kalau sejak kecil gitu di pelajaran agama Islam itu sudah dimunculkan itu fitrah itu apa? Suatu itu yang memang secara naluriahnya gitu ya, itu muncul. Ya, misalnya fitrahnya lapar, itu pasti butuh makan, haus butuh tidur, atau eh, kok haus butuh tidur, haus butuh minum gitu ya, lelah butuh tidur dan seterusnya atau istirahat. Nah, kalau keinginan itu sumbernya adalah hasrat ya atau nafsu. Nah, ini yang apa akhirnya antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda. Coba antara saya dan Pak Ari gitu, pastilah seleranya ya atau hasratnya pasti akan berbeda. Saya ini wah lebih saya inginkan nih, yang lain saya tidak terlalu tertarik kan gitu. Ya karena berangkatnya dari hasrat. Ini yang baru dari poin pertama atau kriteria yang pertama yaitu sumber. Kemudian kriteria yang kedua adalah hasil. Jadi kembali ke kebutuhan, kalau sumbernya itu fitrah, pasti nanti ketika sudah dipenuhi, maka hasilnya adalah manfaat dan berkah. Dalam arti adalah manfaat manfaat itu ya manfaat dari barang ya. Kita beli buku berarti manfaatnya kita ada pengetahuan dari buku tersebut. Kita beli alat masak ya berarti manfaatnya kita bisa masak dengan alat itu. Nah, tapi kalau dalam Islam hasilnya itu tidak hanya sekedar manfaat dari barang ya, tapi harus ada berkah. Karena kalau mengacu pada manfaat, sekarang ini banyak orang cerdas, sekarang ini banyak orang pintar yang akhirnya bisa memanfaatkan situasi, yang akhirnya bisa memanfaatkan yang harusnya tidak bermanfaat gitu. Ya, nanti contohnya banyak gitu ya. Terus tapi kalau keinginan hasilnya adalah puas. Jadi karena dia tadi berangkat dari hasrat, ketika sudah terpenuhi, ya yang dirasakan ya puas gitu aja. Nggak ada tuh fokus pada manfaatnya gitu ya. Nggak ada tuh fokus ini semakin membawa berkah atau tidak, enggak. Jadi lebih pada ya kepuasan yang dirasakan. Oleh karena itu, dari sumbernya yang seperti itu, lalu hasilnya, maka apa yang
jadi ukuran itu juga berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu ukurannya adalah fungsi, itu kan mudah saja. Jadi kalau misalnya ini barang X, ya kalau itu apa, tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ya bisa saja itu tidak berfungsi. Atau kan bisa dibedakan nih, oh ini fungsinya ini fungsinya apa gitu ya. Tapi kalau keinginan, dia tidak mengabaikan pada fungsinya. Tapi yang lebih dominan itu adalah selera atau preferensi. Nah, yang terakhir ya, yang menjadi kriteria yang terakhir adalah sifatnya. Nah, sifatnya kalau kebutuhan itu pasti objektif. Nah, Bapak Ibu semoga bisa paham sebenarnya yang dimaksud objektif ini adalah segala sesuatu itu bisa dinilai yang sama walaupun dari orang yang berbeda. Tuh. Jadi memiliki penilaian yang sama dari orang yang berbeda. Contoh misalnya kalau objektif itu ya, Tika ini berat badannya sekian kilo, gitu misalnya ya. Contoh 50 kilo, amin, padahal nggak 50 kilo. Misalnya Tika ini berat badannya 50 kilo. Itu objektif karena ada ukurannya. Ya. Atau Tika ini gemuk. Nah, kata gemuk itu masuk pada ranahnya subjektif. Nah, karena gemuk ini gemuk yang seperti apa, di mata siapa, gitu. Sama seperti ini cantik tidak cantik. Nah, karena apa? Karena ukurannya kembali ke tadi yang baris sebelumnya. Di baris sebelumnya itu adalah selera. Tapi kalau di kebutuhan, baris sebelumnya adalah fungsi. Nah, semoga dari tabel ini bisa menjadi shortcut untuk memandu kita bisa memilah-milah mana yang masuk pada need dan mana yang masuk pada want atau keinginan. Next slide. Ya, ini ngapunten Bapak Ibu karena saya juga posisinya ini di kampus, jadi terkadang harus diskusi terus urusan-urusan yang diselesaikan. Nah, ya ini saya mencoba untuk sharing bahwa di dalam Imam Asy-Syatibi kan tadi kan sudah jelas ya Bapak Ibu mana yang keinginan, mana yang kebutuhan ya. Semoga itu sudah clear atau sudah jelas. Tapi yang selanjutnya kalau kita sudah mematok nih, oh ini udah pasti nih yang menjadi kebutuhan kita. Tapi di dalam Islam kebutuhan itu ada level-levelnya. Nah, ini kalau yang saya lihat di peserta di forum ini ada yang background-nya ekonomi Islam, pasti sudah tahu ya, 3 level kebutuhan itu adalah doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Nah, sekarang masyarakat itu idealnya ya fokusnya pada doruriyahnya. Lupakan dulu sejenak yang hajiyat, apalagi tahsiniyat. Kalau doruriyat itu adalah segala sesuatu yang ketika dipenuhi itu memang sifatnya harus atau pokok. Kalau tidak dipenuhi, maka tidak berjalan sebagaimana mestinya lah. Jadi fungsi manusia itu sendiri. Ya contoh misalnya sholat. Sholat itu mau nggak mau entah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sempitnya waktu itu harus sholat gitu. Ya kan harus seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan doruriyah. Tapi kalau hajiyah itu adalah menyempurnakan. Jadi segala sesuatu yang ketika yang pokok itu sudah dipenuhi, maka ketika sudah kalau sifatnya hajiyat itu hanya menyempurnakan. Jadi misalnya sholat, yang penting sholat harus dijalankan. Tapi kalau hajiyat itu berarti kita beli mukena yang lebih baik, mukena yang lebih bersih, agar bisa menyempurnakan sholatnya. Tapi kalau tahsiniyah itu pemenuhan yang sifatnya nanti menjadikan seseorang dalam pemenuhannya itu paling sempurna. Jadi tidak hanya sekedar mencari mukena yang bersih atau apa ya kualitasnya lebih bagus, tapi mukena yang paling bagus sehingga membuat ibadahnya ya bisa lebih khusyuk, lebih maksimal seperti itu.
Ini secara umum saja bahwa di dalam kebutuhan, di dalam Islam itu pun dibedakan doruriyah, hajah, dan tasiniyah. Ini nanti related dengan bagaimana Bapak Ibu mengatur anggaran itu sendiri, maka semaksimal mungkin prioritasnya adalah pada aspek doruriyahnya. Next slide. Ya, kalau ini tambahan, tapi seringkali malah ini yang banyak sekali memunculkan pertanyaan. Bapak Ibu pasti sering dengar ya yang namanya keperluan atau kesenangan dan kemewahan. Nah, ini sebenarnya perbedaannya cukup jelas gitu ya. Jadi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Perbedaannya adalah keperluan itu ya kembali seperti kebutuhan itu tadi. Kemudian kalau kesenangan, itu barang ketika dipenuhi, manfaatnya itu nggak seimbang dengan biaya. Jadi misalnya hari Minggu nih saya mau ngapain ya? Oh mau nonton gitu. Antara manfaat yang saya terima dari nonton dengan biaya yang harus saya keluarkan untuk nonton itu tidak seimbang. Bisa saja dengan manfaat yang sama, gitu ya, manfaat yang sama, oh saya hari Minggu lebih baik di rumah aja, lebih hemat ya, biayanya pun juga lebih sedikit dengan manfaat yang sama. Nah, dari situ kita bisa membedakan lah yang namanya keinginan. Tuh. Kemudian, ya. Iya Bu, ini lagi online. Bu, monggo Bu. Kemudian kemewahan. Udah. Sorry. Mohon maaf, ini mendadak ada tamu. Kemudian kalau kemewahan, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, luxury good itu ketika dipenuhi, ya, ketika dipenuhi sesuatu yang dianggap mewah, itu bisa saja orang lain nggak menganggap mewah. Ya, tadi seperti beli mobil gitu dengan merek tertentu, bagi satu dianggap mewah, satu dianggap tidak mewah. Nah, apa Bu? Monggo Bu. Nah, yang namanya kemewahan itu sebenarnya parameternya adalah yang bisa mengurangi efisiensi. Jadi kalau misalnya ya saya beli gadget nih, 2 gadget, satu seharga 25 juta, satu seharga 2 juta. Apakah yang 25 juta itu udah pasti lebih mewah dari yang harganya 2 juta? Sebenarnya belum tentu. Bisa saja yang 2 juta itu lebih mewah daripada yang 25 juta. Karena dalam Islam sebenarnya prinsip mewah itu adalah sesuatu yang ketika dipenuhi itu bisa mengurangi efisiensi. Itu ya, jadi bisa saja. Jadi patokannya bukan harga saja. Jangan melihat 2 gadget, satunya 25 juta, satunya 2 juta. Nah, itu yang lebih mahal itu lebih mewah belum tentu ya. Tapi lihat dari maslahahnya, lihat dari utility-nya. Kalau misalnya 25 juta itu memang dia pakai untuk segala sesuatu yang highly produktif ya, highly produktif, jadi produktivitasnya sangat tinggi, ya itu berarti jauh lebih tidak mewah dibandingkan yang harganya 2 juta yang itu malah hanya dibuat WA atau hanya dibuat game gitu nggih. Nah, itu salah satu contoh untuk bisa kita membedakan keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Monggo next slide, Pak. Kenapa? Monggo Bapak Ibu yang di slide ini, coba mungkin dibaca dulu 3 poin ini, kemudian coba kita cari nanti contohnya. Sekedap, saya nyuwun izin semenit saja, nyuwun tolong dipun baca dulu slide-nya, kemudian kita coba cari-cari contoh atau case-nya.
Ya, nyun izin saya mulai kembali. Yaitu tadi Bapak Ibu, jadi kalau ini hanya istilah-istilah saja yang biasanya malah sering didiskusikan di berbagai forum gitu ya. Dan ini kalau yang ini istilahnya hampir sama dengan sebelumnya. Jadi necessary, comfort, dan luxury atau mewah. Oke, next slide Pak Ari, punten. Ini saya rasa saya lewati aja karena ini biasanya hanya pengantar, tapi nanti kalau di sesi tanya jawab ada yang tertarik untuk membahas ini, nanti sakit saya bantu untuk menjelaskan. Jadi sementara next slide dulu. Nah ini next slide saja, ini lebih ke ini lebih detail untuk karena ini masalah kaidah ya, masalah kaidah yang harus kita penuhi. Next slide. Oh ini agak panjang ini next slide-nya. Wah. Ya, itu masih next slide, itu beberapa, nah ini mungkin yang di sini itu adalah konsep pemilihan ya. Jadi kenapa kok ini penting untuk diketahui, karena konsep pemilihan dalam konsumsi itu nanti terkait dengan bagaimana konsep pengaturan anggaran itu sendiri. Gitu. Ya, kalau di dalam skemanya ini dibuat sangat sederhana saja bahwa tadi sudah saya singgung di awal dengan memperhatikan hakikat masalah dan konsep efisiensi. Jadi kalau kerangka konvensionalnya bahwa permasalahan itu muncul karena sumber daya yang terbatas ya atau scarcity ya atau langka, tapi keinginan yang cenderung unlimited atau tidak terbatas. Tapi dalam Islam itu sebenarnya sebaliknya bahwa tujuannya itu adalah maslahah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ya menjual barang, kalau barang ini sudah sangat jelas hanya sekedar untuk memenuhi keinginan, lebih baik dipikirkan ulang untuk menjual barang tersebut. Juallah barang lain atau pilih komoditas lain yang memang memang itu hakikatnya bisa membawa konsumen untuk kembali pada eh, kaidahnya ya untuk memenuhi kebutuhan. So, kemudian next slide. Ini pengalokasian sumber. Maka pengalokasian sumber itu kalau dalam ekonomi syariah memang istilahnya maslahah. Nah, maslahah itu baik terhadap kehidupan di dunia dan di akhirat tentunya dalam mengalokasikan pendapatan. Kehidupan di akhirat itu berarti segala sesuatu yang dikeluarkan itu tidak sekedar untuk kepentingan bisnis ya, aktivitas usaha, tapi justru adalah aktivitas yang itu merupakan bekal kita di akhirat. So, kemudian next slide. Itu sebenarnya ini, tadi kalau Bapak Ibu sering membaca ya, namanya orang yang atau orang yang mengkonsumsi atau barang yang dikonsumsi, itu adalah senantiasa mengacu pada, ini saya quote hanya satu ayat saja, nggak banyak-banyak. Quran surat Al-An'am, ya, Quran surat Al-An'am ayat 6, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Nah, Bapak Ibu, berlebih-lebihan itu maknanya apa? Ya sekali lagi, kalau tidak ada batasannya, jika bagi si A itu berlebihan, bagi si B itu tidak berlebihan. Nah, dalam Islam, segala sesuatu itu ukurannya jelas. Jadi yang berlebihan itu ada ukurannya. Nah, menurut Abdul Manan ya di bukunya Ekonomi Syariah, di situ disebutkan bahwa yang namanya berlebihan itu adalah segala sesuatu yang justru mengurangi manfaat atau segala sesuatu yang ketika dipenuhi itu justru mengurangi fungsinya ya atau yang justru membawa mudorot itu malah yang ekstrim ya. Jadi membawa mudorot berarti tidak baik juga untuk dirinya. Itu yang ekstrim. Gitu. Ya, contoh misalnya eh, ketika saya ganti gadget tadi ya, dari harganya 2 juta kemudian menjadi 20 juta. Kalau kita tidak bisa memaknai bahwasanya ganti gadget itu justru untuk mengoptimalkan manfaat atau bisa memastikan bahwa manfaatnya itu bisa 10 kali lipat lebih besar manfaatnya, maka
kita masuk dalam kategori berlebihan ketika kita tidak bisa memastikan itu, gitu ya. Oke, next slide. Oke, next slide. Saya langsung saja ke materi yang inti juga, yaitu cara mengatur personal finansial atau keuangan personal. Nah, itu nah yang ini, ya. Jadi kalau cara mengatur keuangan personal, ya, menjadi personal finansial, itu kalau Bapak Ibu baca banyak buku, itu pasti akan ketemu banyak cara, ya, akan ketemu banyak cara. Nah, tapi ini saya coba meramu gitu ya menjadi satu yang sederhana saja. Yang pertama adalah kita harus tahu persis kondisi finansial kita. Jadi kalau suami istri berarti istri harus tahu bagaimana kondisi finansial suami, ya. Jangan kemudian yang atau jangan kemudian tahu yang secara parsial saja. Jadi harus tahu dan juga namanya ngecek ya, ngecek kondisi finansial itu tidak hanya dari sisi jumlah, tapi dari sisi sumber. Ya, kalau dalam Islam itu eh, barangnya halal, tapi kalau cara dan sumbernya tidak halal, ya berarti tetap saja tidak halal. Nah, kemudian yang kedua adalah bikin budget bulanan. Budget bulanan harus yang realistis gitu ya, karena kadang saya menjumpai ada yang hanya sekedar mengestimasi saja, mengira-ngira saja, tapi harus yang detail dan harus yang realistis. Nah, secara umum ada 3 ya alokasi yang itu senantiasa menjadi pengeluaran. Yang pertama adalah pasti kebutuhan yang utama, kebutuhan pokok yang mau nggak mau harus dipenuhi seperti makan, minum, pendidikan gitu. Kemudian yang kedua pelengkap atau kalau dalam Islam itu tadi doruriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Doruriyah, hajiyah, dan tasiniyah itu harus menjadi guidance dalam mengatur budget bulanan. Nah, yang ketiga, ini yang sederhana, memang harus dicatat. Seluruh pengeluaran itu harus tidak boleh tidak dicatat ya. Saya pribadi sebenarnya ya terkadang nggak selalu disiplin seperti itu gitu ya. Ya, karena keterbatasan waktu, tapi sebenarnya saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu untuk kembali ke ideal bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah juga senantiasa dituntun ya bahwa bahwa Allah itu meminta kita segala aktivitas ekonomi itu harus tercatat ya, termasuk kita beli beli sesuatu, kita menjual sesuatu dapat apa, itu harus dicatat. Kemudian ketika kita mendapat penghasilan tambahan, maka tambahan penghasilan itu tentu jangan dikonsumtifkan, tapi justru untuk pemenuhan kebutuhan finansial yang sifatnya long term, ya, sifatnya long term atau sifatnya jangka panjang. Tuh. Dan juga untuk pengalokasian dana darurat. Ya, bagi situasi pandemi ini sebenarnya posting dana untuk investasi, posting dana untuk kebutuhan finansial jangka panjang, atau kebutuhan darurat itu sangat besar. Dan yang terakhir adalah, ini kalau kita bicara bahasa umum ya, itu bijak. Tapi kalau dalam bahasa syariah, maka kita harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Zakat itu wajib nih Bapak Ibu, apalagi kalau sekarang ada fatwa MUI nomor 23 tahun 2020, maka sebenarnya kalau merujuk pada fatwa tersebut, itu zakat itu bisa didahulukan atau disegerakan, walaupun belum menunggu haulnya. Haul itu masa waktu di mana harta tersebut sudah wajib dizakati. Jadi kalau misalnya seperti saya ini PNS, maka harusnya menunggu genap setahun gitu ya, saya memperoleh penghasilan, baru saya keluarkan zakatnya. Tapi berdasarkan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020, apalagi ini di bulan Ramadan, itu bisa kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi kalau sederhananya ya, saya sering sharing ke teman-teman bahwa berbelanja harta di jalan Allah gitu ya, seperti kita berzakat, kita berinfak atau sedekah, itu kan membelanjakan harta di jalan Allah. Pasti mindsetnya itu sesuatu yang diakhirkan ya. Yang diawalkan apa? Yang diawalkan ya bayar SPP, yang diawalkan belanja ke pasar ya, belanja kebutuhan rumah tangga, kan itu selalu otomatis diawalkan.
Ketika ada sisa, barulah dicadangkan untuk sedekah atau untuk zakat. Nah, itu yang harusnya pola pikirnya harus terbalik. Justru membelanjakan harta di jalan Allah itu seharusnya diawalkan. Maka insya Allah ketika kita sudah bisa menunaikan itu, maka sisanya ini akan dicukupkan. Dari itu terbuktinya Bapak Ibu, ini kan janji Allah bahwa yang namanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu tidak membuat miskinnya harta. Ya, contoh kalau misalnya eh, penghasilan penghasilan Pak Ali itu 10 juta. Lalu di sekitarnya Pak Ali itu banyak banget yang nggak mampu gitu. Dia ingin memberikan bantuan nih sembako gitu ya ke orang-orang di sekitarnya. Tanpa sadar Pak Ali ini sudah mengeluarkan 5 juta sendiri untuk bantu sekitar. Nah, kalau diatur-atur lagi budget bulanannya nggak cukup nih dengan sisa 5 juta. Tapi kan janji Allah sudah jelas bahwa namanya sedekah itu tidak membuat orang miskin, tidak mengurangi harta, atau justru tidak membinasakan harta. Malah sebaliknya dapat melipat gandakan harta. Maka itu sudah kuasa Allah bahwa dengan sisanya harta yang dimiliki Pak Ali itu justru bisa mencukupkan keluarga Pak Ali. Nah, inilah kuasa Allah ya. Jadi Bapak Ibu, hal-hal seperti ini itu bukan diakhirkan tapi diawalkan. Nah, ini adalah 5 hal utama sebagai guidance kita, cara untuk mengaturnya supaya kita lebih bijak, kita bisa lebih secara proporsional dan tentu tidak menyulitkan ya kita sendiri. Even itu penghasilan kecil sekalipun, tetap harus memenuhi kaidah ini. Ya, kadang biasanya orang itu aware hal-hal seperti ini ketika uh, penghasilannya sudah besar, oh penghasilan besar nih ini. Kalau penghasilannya terbatas atau sedikit, udahlah nggak usah pakai ilmu-ilmu gitu, wong udah ketok motok uang ini mau tak posting untuk ini. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita kembali bagaimana how-nya, kembali ke bagaimana caranya, maka insya Allah lah segala sesuatu itu pasti akan bisa termaksimalkan dengan baik. Tuh. Nah, next slide. Nah, kalau dalam itu kan dalam konteks bisa secara personal atau bisa dalam konteks usaha ya Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau yang tadi itu lebih fokusnya pada personal. Kalau fokusnya pada usaha, nah ini ada beberapa tambahan gitu ya, additional way-nya ya atau cara tambahan atau strategi tambahan untuk kemudian lebih bisa mengoptimalkan segala resources yang ada. Resources itu bisa financial resources, bisa non-financial resources. Saudara memiliki modal yang tidak besar, tapi masih banyak resources di luar modal, itu yang sangat potensial. Nah, itu juga harus bisa dioptimalkan. Itu yang pertama. Ini saya rasa penting ya kalau di masa pandemi ini bonding ya, bonding dengan calon pembeli atau bonding dengan pembeli yang sudah ada itu harus apa ya, itu harus sangat diperhatikan. Dan lebih prioritas lagi adalah pembeli yang sudah memang existing atau pelanggan ya atau customer loyalty. Customer loyalty itu harus harus senantiasa ada dan ini memang kalau saya bicara gini terkesan mudah tapi bahwasanya memang tidak mudah. Nah, pada prakteknya banyak cara yang bisa dilakukan untuk poin pertama ini. Ya, kita coba misalnya berikan fasilitas-fasilitas tambahan untuk semakin mendekatkan apa ya kedekatan dengan pelanggan seperti masker yang saya pakai ini karena saya beli beberapa kue kemudian eh, saya dapat bonus masker tapi cara menyampaikannya enggak Ibu beli ini dapat masker, nggak sekedar itu, tapi didoakanlah pembeli, semoga dengan masker ini itu bisa membawa ibu lebih terlindungi gini-gini. Nah, walaupun itu sederhana ya, hanya kalimat-kalimat seperti itu, tapi ketika kita menyampaikan dengan santun, ketika kita menyampaikan dengan sepenuh hati, maka itu sangat sangat berimpact sekali pada engagement ya dengan
eh, entah dengan nasabah, entah dengan pembeli atau apapun ya bidang yang kita tekuni. Kemudian yang kedua adalah tentu soal tadi kembali lagi ini walaupun bukan bidang saya sebenarnya bukan bidang marketing tapi bagaimana pemilihan alat promosi, bagaimana pemilihan channeling ya untuk promosi itu juga harus tepat. Kalau sekarang ini karena berbasis digital, maka suka tidak suka kita harus menguasai lah. Kita harus menguasai teknologi, tidak boleh ketinggalan sedikit pun teknologi. Dan saya yakin itu sebenarnya mempelajari hal-hal seperti itu tuh hitungan jam aja sudah beres. Bayangkan mempelajari seperti itu butuh waktu katakanlah 2 sampai 3 jam, tapi impact atau manfaatnya itu bisa jangka panjang. Dan sekarang itu banyak teknologi yang sangat memudahkan, ya. Bukan teknologi yang kemudian membuat tambah ribet atau menyulitkan. Lalu yang ketiga, memang memang mudah ya kita nyebut, oh ini kreatif gitu. Kreatif agar lebih produktif. Tapi saya yakin mungkin kalau Bapak Ibu di sini masih yang usianya katakanlah di bawah 50 gitu ya, atau masih 40-an atau bahkan di bawah itu, saya yakin berarti sangat potensial untuk bisa melakukan sesuatu yang belum pernah terbayang sebelumnya. Nah, memunculkan kreativitas itu kan macam-macam ya. Misalnya ini yang sering sekali saya temui gitu ya, memunculkan kreativitas itu bisa saja karena berangkat dari kesenangannya. Oh, saya menikmati yang seperti ini. Oh, saya senang banget, nyaman dengan seperti ini. Akhirnya dia produksi ya, dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion-nya. Nah, sesuatu yang sudah yang sudah berjalan sesuai dengan passion, maka kreativitas itu nantinya akan mudah muncul. Oh, apalagi sekarang semakin banyak komunitas-komunitas gitu ya. Dengan adanya COVID ini, itu kalau saya pribadi yang tadinya komunitasnya nggak aktif ya karena jarang banget ketemu, tapi dengan adanya COVID itu malah semakin aktif, bahkan rutin kita ngadakan Zoom ya Zoom meeting, tapi hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai, hanya sekedar untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya sehari-hari, tapi justru itu bisa memunculkan ide-ide yang kreatif. Nah, ini salah satu keunggulan mungkin situasi di masa pandemi yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu harus ke Jakarta untuk bisa mengadakan event itu atau menyelenggarakan event itu. Akhirnya segala sesuatu itu menjadi tanpa batas ya, batas waktu dan batas tempat. Dan yang terakhir ini yang perlu diperhatikan juga kalau dalam bahasa ekonomi itu karena saya itu biasanya fokusnya ke mikroekonomi, maka fenomena yang sering terjadi di awal-awal itu adalah panic buying. Yang membeli dengan panik dan seterusnya itu efek lanjutannya banyak. Oleh karena itu sebenarnya yang lebih utama itu adalah tetap fokus pada produk yang dihasilkan atau tetap fokus pada bidang usaha, tidak mudah terbawa arus, ya, tidak mudah mengikuti apa yang orang lain jalankan. Nah, tetap fokus pada yang ada, cuman kemudian lebih dikreatifkan, lebih dioptimalkan, lebih dibuat strategi promosi yang lebih menarik dan saya yakin dari kesemuanya ini adalah kembali pada niatnya di awal agar kemudian apa yang kita lakukan itu punya nilai tambah yang tinggi tapi nilai tambah yang tentu bermaslahah. Itulah yang membedakan seorang pelaku ekonomi muslim dengan pelaku ekonomi pada umumnya. Oke, baik, next slide. Nah, kalau tadi itu kan cara ya. Nah, kalau dari cara itu bisa diturunkan step-step yang lebih teknis gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di slide ya, step-stepnya. Sosmed itu sebagai main channeling gitu ya. Saya rasa dulu misalnya saya sendiri gitu hanya lihat Instagram itu 2 hari sekali. Ini sekarang bisa sepanjang hari saya cek-cek sosmed karena dengan COVID ini banyak informasi-informasi penting itu justru di sosmed ya.
mulai dari saya siang gitu ada tausiahnya Agim, sambil kerja ya sambil saya buka sosmed lalu saya dengarkan. Ya, IG Live, FB Live, macam-macam. Kemudian tadi cash flow yang sehat. Cash flow yang sehat itu mencerminkan kaidah yang pertama tadi, agar kemudian tetap sustain ya usahanya. Jadi tidak hanya short term, tapi juga long term. Dan kita harus mengefisiensikan tadi. Jadi kalau misalnya kita eliminir nih semua yang cenderung keinginan, maka itu sudah otomatis kita masuk pada step yang ketiga. Lalu step yang keempat itu selalulah memonitoring seluruh transaksi atau aktivitas ekonomi yang kita lakukan, ya. Lalu kalau misalnya fokusnya pada pengadaan barang, berarti harus terus dicek secara real time-nya. Nah, kalau slide setelah ini tuh hanya breakdown saja. Next slide, Pak Ari. Nah, ini hanya breakdown saja. Ya, ini sudah saya jelaskan secara umum. Stok barang itu juga ada cara-caranya. Misalnya kalau kalau misalnya ya mengatur ulang anggaran yang kita miliki, maka disusun ulang. Yang kedua dipangkas, yang memenuhi keinginan itu harus dihilangkan gitu. Terus mana yang bisa ditunda atau mana yang harus disegerakan, itu juga dipilah-pilah. Oh. Dan rencana itu sebisa mungkin tidak konservatif gitu ya, tapi harus yang dinamis gitu, yang harus yang dinamis karena kadang kalau di comfort zone itu kita terbiasa segala sesuatu itu yang konservatif, tidak bisa dengan cepat mudah menerima perubahan keadaan. Nah, kalau yang terakhir ini ketika bicara case, memang Bapak Ibu siapa sih yang nggak tahu Resto Prima Rasa gitu ya. Cuman ada quote menarik itu akhir-akhir ini dari pemilik bahwa memang omset menurun. Tentu semua terdampak ya, saya rasa tidak ada yang terdampak. Tidak ada yang tidak terdampak. Cuman bedanya ini terdampak kecil atau terdampak besar, itu beda-beda. Tapi saya yakin semuanya itu terdampak. Tapi kalau yang perlu kita coba adopsi gitu ya dari usaha ini itu adalah usaha resto ini, mereka itu punya komitmen untuk tetap bisa menghidupi seluruh karyawannya, untuk bisa menggaji seluruh karyawan dan tidak ingin satupun yang di-PHK. Jadi apapun itu, walaupun akhirnya harus mengurangi income ya atau pendapatan atau gaji, tapi yang penting tidak ada yang di-PHK atau tidak ada yang dirumahkan. Ini yang bisa menjadi motivasi untuk kita bahwa ini mungkin salah satu way out-nya gitu ya, salah satu cara untuk menjadikan usaha kita itu bisa lebih eksis karena kita niatkan itu dulu. Jadi kalau misalnya begitu dek ini COVID, nggak langsung, wah ini kayaknya ini harus 1-2 dirumahkan, 1-2 tetap terus dipekerjakan, kita pilah-pilah. Dengan itu dulu. Kalau misalnya kita punya keinginan kuat bahwa ini tetap harus bertahan, ini tetap harus dinafkahi, karena mereka harus tetap menafkahi keluarganya. Nah itu yang menjadi komitmen karena biasanya niat itu pasti akan ngefek dengan Allah kan mengikuti apa yang diyakini hambanya gitu ya tadi niatnya namanya. Itu Pak Ari mungkin sebagai saya lebih pada pengantar terlebih dahulu untuk kita bisa berdiskusi dan apa yang mungkin bisa giliran Bapak Ibu yang punya cerita yang sangat inspiratif atau bisa saja awalnya ada kendala apa, lalu saya bisa nih solusikan dengan cara seperti ini lah. Itu kan berarti lesson learn ya buat saya juga pribadi khususnya dan untuk Bapak Ibu yang lain. Begitu Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Tika. Untuk sesi pertanyaan, teman-teman bisa raise hand untuk saya buka mic-nya atau ketik di chat. Sementara ini Pak Arman bisa ditanyakan karena sudah mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Arman langsung. Ya, terima kasih Pak Ari. Pertanyaan saya tadi sih sebenarnya sudah ada saya ketik di chat room ya. Ya, silakan. Langsung lebih enak, Pak. Ya, bentar Pak. Saya atas. Ya, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Saya langsung aja kepada pertanyaan saya.
yang saya sudah share tadi di chatroomnya. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana sih mengelola keuangan secara syariah ini? Karena saya belum dapat clue-nya, Bu. Yang kedua, bagaimana menurut Ibu tentang perihal double akad yang banyak diterapkan pihak kreditur saat ini? Yang ketiga adalah pihak BUMN saat ini ada memberikan pinjaman melalui program CSR-nya dengan tanpa bunga, tapi mereka itu masih menggunakan persentase sebesar 3%. Nah, apakah ini masih syariah? Terus yang keempat, menurut Ibu apakah bank syariah di Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan syariah? Ya, terima kasih Bu. Hanya itu pertanyaan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Baik, ini tadi yang mungkin Pak Ari nanti sangat membantu untuk menjelaskan yang kedua dan ketiga, maksudnya Ya, mengulang yang kedua dan ketiganya. ya, Yang oke. pertama tadi, Bapak, jadi kalau misalnya terkait dengan pengelolaan keuangan secara syariah, ya, yang harus kita tahu itu pertama kan paham dulu prinsipnya. Terus yang kedua, tadi saya menyampaikan step-stepnya. Jadi apa yang harus dilakukan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tapi yang lebih penting itu sebenarnya juga prosentasenya Bapak Ibu. Jadi kalau dan ini bisa berbagai macam versi. Jadi ada yang sepertiga itu memang untuk kebutuhan yang sifatnya pokok. Termasuk di situ ya 30% untuk sandang, pangan, papan atau dalam Islam kebutuhan yang doruriyahnya. Kemudian 30% yang kedua itu adalah untuk yang sifatnya eh, untuk jaminan ya, jaminan diri itu bisa untuk asuransi atau bisa untuk investasi, jadi atau proteksi gitu ya. Itu yang disebut bisa kalau dalam ini ya usaha itu misalnya social security-nya atau individual security-nya. Kemudian bisa 20% yang ketiga, itu memang untuk prosentase dana darurat, tapi ada yang menyebut bisa hanya 10%. Darurat ini berarti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus siap 10% itu yang sudah kita cadangkan atau kita postingkan. Nah, sisanya 10 sampai 20% itu yang sebenarnya penting untuk kita tahu adalah eh, untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu dalam arti sekarang ini banyak sekali pengeluaran-pengeluaran. Kalau yang tadi kan untuk darurat ya. Kalau darurat itu misalnya sakit, itu berarti kita harus ada dana kesehatannya. Kalau misalnya kita tiba-tiba eh, ini ya dengan adanya wabah ini akhirnya membengkaklah pengeluaran untuk beli masker, beli hand sanitizer dan seterusnya. Tapi kalau yang terakhir itu yang berjaga-jaga, yang sifatnya melekat pada pengeluaran rumah tangga pada umumnya. Tuh. Jadi pertama sih kita bisa memprosentasekan itu sebagai guidance-nya. Tapi kalau yang lebih ke yang lain-lain itu lebih ke strategi gitu ya. Tadi ada 5 step itu untuk untuk sebatas strategi saja. Misalnya mengatur budget bulanannya, lalu memastikan cash flow itu juga terjaga dengan sehat gitu. Kemudian juga kita harus secara langsung terlibat aktif dalam memonitor ya transaksi bisnisnya dan harus memprioritaskan ulang seluruh pengeluaran atas atau alokasi pendapatan gitu. Oke, yang kedua itu bagaimana menurut Ibu Halo. tentang Halo, jelas ya? J. Oke, bagaimana menurut Ibu tentang perihal double akad yang banyak diterapkan pihak kreditur? Double mohon maaf sedang ngisi acara Bapak, nanti bisa telepon lagi ya. Double akad ya Bapak? Ya. Ya, mungkin nanti bisa coba
kita ini ya diberi case-nya yang lebih spesifik gitu. Jadi kalau kalau dalam Islam itu memang tidak boleh, sebisa mungkin tidak boleh ada double akad. Jadi contoh begini, saya membeli barang yang masih di dalam ikatan hutang piutang. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, karena pada dasarnya kembali pada konsep kepemilikan, maka yang bisa diperjualbelikan itu adalah kepemilikan sempurna, bukan kepemilikan kurang sempurna. Kepemilikan kurang sempurna itu adalah eh, dia menguasai barangnya, tapi dia maksudnya secara fisik ya, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Atau sebaliknya, dia bisa dengan leluasa memanfaatkannya, tapi dia tidak bisa memiliki barangnya. Contoh misalnya kita sewa apartemen, kita bisa memanfaatkannya, tapi sebenarnya kita tidak bisa menjual apartemen itu karena kepemilikan kita kurang sempurna. Atau kita bisa menguasai fisiknya, tapi kita nggak bisa memanfaatkannya. Berarti kan itu dalam kondisi yang memiliki barang yang disewakan. Nah, kalau memiliki barang yang disewakan, itu adalah eh, dia tidak juga boleh menyewakan lagi. Atau yang paling sering kalau mahasiswa itu contohnya adalah kos gitu ya. Kos itu kan sudah mulai bayarnya tahunan atau tidak bulanan. Kalau dia sudah terikat bahwa saya ini membayar uang kos selama 1 tahun kepada pemilik kos, tapi ketika di tengah-tengah eh, di tengah-tengah jalan ya, di tengah jalan dia menyewakan kembali kamar kosnya ke orang lain karena oh saya kok lama-lama nggak ini kejauhan ya di sini saya cari yang lebih dekat deh tapi saya sudah terlanjur bayar 1 tahun ini maka saya alihkan kepemilikannya pada orang lain. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh kecuali jadi yang berhak untuk mengalihkan itu ya yang pemilik aset atau pemilik kos gitu. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya itu dihindari karena takutnya tidak karena takutnya melanggar satu akad yang lain gitu dari dengan adanya akad yang baru gitu. Oke. Terus kemudian yang ketiga, BUMN itu kan ada yang memberikan pinjaman melalui CSR tanpa Betul. bunga, tapi menggunakan persentase 3%. Apakah ini masih disebut syariah? 3%-nya itu untuk apa berarti ya Pak? Jadi intinya sekarang sudah banyak CSR itu yang tidak ada tambahan margin ya atau istilah lainnya Qardul Hasan gitu ya dalam syariah Qardul Hasan. Nah itu yang sesuai dengan syariah. Jadi tidak mempersyaratkan keuntungan di awal. Nah kalau harus dilihat lagi 3%-nya itu apa? Kalau misalnya diakatkan contoh untuk biaya administrasi atau biaya pengadaan itu masih boleh gitu. Atau Menurut Pak, biaya asuransi. 3%-nya apa itu, Pak? Kenapa Pak? Enggak, Pak Arman. Alasannya yang persentase 3%-nya itu, Bu, kalau menurut penjelasannya mereka, itu katanya biaya administrasi. Nah, saya pertanyakan, kalau biaya administrasi, kenapa harus dipresentasikan? Kenapa tidak dikatakan saja langsung bahwa itu biaya administrasi sebesar 100.000 misalnya? Nah, itu Bu yang Iya, saya mungkin pertanyakan. bisa saja ada biaya operasional yang sifatnya memang harus prosentase, Pak. Contohnya misalnya ini ya, biaya materai gitu ya. Misalnya semakin banyak kalau di notaris gitu semakin banyak yang atau apa ya, saya juga mungkin susah mencari contohnya. Kalau itu memang diniatkan memang jelas bukan untuk tambahan keuntungan, tapi memang ada tambahan biaya. Itu boleh, Pak. Yang tidak boleh itu adalah tambahan manfaat atau keuntungan yang diperjanjikan di awal tanpa tanpa memperhatikan resiko gitu. Itu baru yang tidak sesuai dengan syariah. J. Oke, cukup jelas Semoga Pak Arman. Ya, J. boleh, Pak. Pak Ari ini ngapunten sangat. Ini sebenarnya tadi itu jadwalnya Ya, jam 10 sampai jam berapa ya Pak ya? Jam 11.30. Oh 11.30 J. Ya, Karena ya, ini bentar lagi saya kita harus 10 menit lagi kita tutup. Oke. naik ke Pak Rektor Pak untuk ada karena kan saya di pusat pelayanan Oke, satu sosial. J. pertanyaan terakhir, Bu, J. dari Singkat. Bu
Siapa ini tadi? Chatnya ketutup. Bagaimana memberikan pemahaman prinsip syariah pada UMKM yang secara mayoritas mereka sudah terjebak dalam efek riba. Iya, itu PR-nya sih Pak. Kalau memang sudah terlanjur seperti itu memang memutus rantainya itu tidak mudah. Tapi sekarang itu sudah banyak sekali asosiasi-asosiasi yang siap membantu pendampingan itu. Oh Ya, gitu. jadi kalau misalnya ada MES ya, masyarakat ekonomi syariah, itu bisa itu membantu pendampingan agar kita segera beberapa waktu itu juga ke pelaku usaha itu yang nanti akan diberi tips-tips yang lebih detail nih caranya untuk bisa keluar dari situ. Dan ada Oh gitu. Asbisindo itu ya, gitu. Nanti mungkin bisa japri saya Pak kalau misalnya butuh kontak komunitas atau asosiasi supaya nanti juga ada jalan keluarnya solusi, yang nyata, ya. ada solusi yang nyata. Jadi mungkin dari sebagian peserta ini kan memang ada yang pendamping UMKM yang mungkin dicurhati UMKM-nya. Kalau itu ada link-link untuk ke situ sebagai solusi, mungkin itu lebih bermanfaat bagi UMKM-nya, Bu. Gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Saya berterima kasih sudah diberi kesempatan dipertemukan di forum ini. Semoga menambah kebarokan kita semua dan bisa menjadikan aktivitas kita jauh lebih sempurna di mata Allah tentunya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Jangan lupa mengisi form absensi yang sudah saya ketik di chat untuk menerima e-sertifikat besok ya melalui email masing-masing di email masing-masing yang sudah diisi di absensi yang saya share barusan. Jadi itu tadi kawan-kawan kita menyaksikan bersama tentang materi kita hari ini. Bila mana ada kekurangan dari pemaparan tadi slide-nya terhambat di awal, kami dari Kajian Indonesia menyampaikan mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih sudah hadir dari seluruh Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Absen ini itu juga mau mandi. Bedanya sama ada itu, Pak. Wah, ada 4.000. Apa nama itu, Pak? Pastel namanya, Pak? Plaster. Apa? Nah. Apa? Yang satu lagi dalam sini, dalam dia. Ke sini.
Hmm. Ya, PAP. Hei, 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 hei.